Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Naura Miftah Friskia dengan nomor NPM 2578249. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Desain Basis Data. Sebelumnya di sini saya sudah membuat PPT. Saya mengangkat perancangan basis data, yaitu sistem informasi klinik. Penting bagi kita untuk memahami bahwa basis data yang baik itu adalah fondasi dari aplikasi yang stabil, dan hari ini saya akan menunjukkan proses transformasi dari data mentah menjadi model relasional yang siap kita pakai. Oke, langsung saja kita lihatkan PPT yang telah saya buat. Kita lebarin aja, kita besarin. Nah, ini desain basis data sistem informasi klinik. Oke, tahap awal itu dimulai dari unnormalized from UNV. Di sini kita tuh bisa melihat data apa adanya, seperti yang sering ditemukan pada nota manual ataupun Excel ya teman-teman. Masalah utama di sini nih adalah grup berulang. Perhatikan contohnya tuh di sini ada kunjungan dengan nomor kas strip 001 pada tanggal 4 Mei 2026. Dalam satu baris transaksi terdapat kolom obat yang berisi lebih dari satu nilai. Ini ada lebih dari satu nilai ya. Yang yaitu ada paracetamol dan amoxicillin. Secara sistem ini nih akan menyulitkan proses pencarian data ataupun querying karena komputer tuh tidak bisa dengan mudah membedakan tiap jenis obat dalam satu sel yang sama. Oke, lanjut. Kita di sini ada 1 NF, 1 normal from. Untuk memperbaikinya, kita tuh masuk di tahap ini. Saya menghasilkan grup berulang tersebut sehingga setiap sel hanya berisi nilai atomik ataupun tunggal. Sekarang transaksi kas spasi 001 dipecah menjadi 2 baris. Gitu. Baris pertama untuk paracetamol, baris kedua untuk amoxicillin. Namun jika kita perhatikan lagi, muncul masalah baru berupa redundasi data. Nama pasien Andi Pratama dan ID dokternya D-01 ditulis berulang kali. Bayangkan jika seorang pasien menebus 10 obat, maka data pribadi itu tuh akan diduplikasikan 10 kali, yang tentu sangat tidak efisien teman-teman bagi penyimpanan gitu. Oke, lanjut. Ketiga ada 2 NF. Kita masuk ke sini, tujuannya tuh apa? Yaitu untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Artinya kita harus memisahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama. Saya membagi data menjadi 2 tabel utama nih teman-teman. Tabel kunjungan dan tabel resep. Tabel kunjungan itu tersendiri yang berfungsi sebagai kepala surat atau transaksi inti yang mencatat siapa pasiennya dan siapa dokternya gitu teman-teman. Nah, yang kedua ada tabel resep yang khusus untuk menampung detail obat apa saja yang diberikan beserta dosisnya. Dengan pemisahan ini, struktur data kita tuh lebih ramping dan mulai terorganisasi berdasarkan fungsinya. Oke, di sini tahap penyempurnaan 3RD normal from 3NV untuk menghilangkan ketergantungan transitif pasien dokter dan obat berdiri. Kita tuh ingin agar data master seperti pasien, dokter, dan obat benar-benar berdiri sendiri di tabelnya masing-masing. Hasilnya tuh saya membuat
PT pasien untuk menyimpan identitas pasien seperti Andi gitu. Kemudian ada dokter, itu kita untuk identitas dokter. Contohnya Dokter Rudi. Nah, di sini ada obat untuk daftar obat seperti paracetamol. Dan yang terakhir ada kunjungan. Sebagai tabel transaksi yang hanya menyimpan ID atau kunci tamu, seperti kalau di ERD di basis data tuh FK. Ini menimbulkan risiko anomali data saat kita melakukan update atau penghapusan gitu. Lanjut, di sini saya sudah membuat ERD Oracle. Saya sudah memvisualisasi seluruh struktur tersebut ke dalam ERD Oracle. Di sini kita menggunakan tipe data varchar 2 untuk ID nama dan serta tipe datanya untuk tanggal kunjungan. Perhatikan relasi ini. 1 to many. Itu tuh digambarkan dengan garis crossfold satu pasien. Jadi maksudnya satu pasien itu dapat melakukan banyak kunjungan. Begitu pula satu dokter dapat melayani banyak kunjungan gitu. Terus untuk menjabati hubungan antara kunjungan ini dan obat yang banyak, saya menggunakan tabel detail resep. Di tabel ini saya menggunakan komposit PK, primary key, yang menggabungkan nomor kunjungan dan ID obat. Desain ini sudah memenuhi standar industri untuk sistem informasi klinik yang handal. Nah, udah. Itulah proses perancangan basis data klinik yang telah saya lakukan, yang sudah saya buat dan saya jelaskan, mulai dari tahap UNV yang berantakan hingga menjadi ERD yang terstruktur rapi. Dengan database yang ternormalisasi ini, sistem klinik akan bekerja lebih cepat dan data pasien tetap aman serta akurat. Sekian dari penjelasan video saya. Saya Naura Miftah Friskia, mohon maaf jika ada kekurangan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.